Geopolitik luar negeri Indonesia harus ditingkatkan lebih tinggi lagi jika ingin menjadi negara global player. Salah satunya bagaimana membuat semua negara tetangga menjadi respect, hormat dengan Indonesia. Yang Indonesia harus kumpulkan secara cepat rasa hormat tersebut. Sungguh, respect is something we have to earn. Rasa hormat itu tidak bisa dipaksakan, harus dikumpulkan sedikit demi sedikit. Untuk itu, kita harus memahami apa yang terjadi dengan gerakan satu rumpun ras Melanesia. Kita harus membuat strategi khusus untuk membangun rasa hormat di kawasan timur Indonesia yang saat ini menjadi perebutan pengaruh antara Kuat dengan Tiongkok. Jadi, pertama-tama kita harus bisa menjawab mengapa Vanuatu dan Solomon Island sangat anti dengan Indonesia. Mereka gemar menyerang Indonesia. Bahkan United Liberation Movement of West Papua atau ULMWP atau gerakan separatis membebaskan Papua dari wilayah NKRI dibangun dan berpusat di Vanuatu. Kita akan membicarakan mengenai kawasan ini termasuk membahas langkah Tiongkok yang 2 kali lebih cepat dari langkah Australia dan Amerika menguasai teritori tersebut. Video narasi kali ini didukung oleh aplikasi Dinaran. Dinaran adalah banking sistem layaknya uang Anda diletakkan di BCA dan Mandiri. Ada debit card untuk transaksi edisi dan ATM. ATM-nya GPN. Selama ada logo GPN, kartu ATM Dinaran bisa tarik tunai. Dinaran yang membedakan dengan BCA dan Mandiri adalah rekening rupiah Anda tadi ada jumlah gramasi emas yang setara. Kalau Anda letakkan 10 juta rupiah, maka di debit card Anda ada kurang lebih 10,3 gram emas juga sebagai underlay-nya. Gramasi emas selalu sama, namun nilai rupiah turun naik berdasarkan naik turunnya harga emas dunia. Ayo sahabat, registrasi di aplikasi Dinaran di Google Store dan Apple Store segera dan pastikan rupiah Anda ada emasnya. Kita lanjutkan pembahasan tentang wilayah timur Indonesia. Kita bahas sebentar tentang perang asimetri. Perang asimetri adalah bentuk perang yang tidak serupa, tidak semodel. Kalau kita ibaratkan di dunia bisnis, yaitu matinya kantor pos dibantai SMS atau WA dalam perang informasi. Beda model bisnis dari surat menyurat ke SMS dan WA, namun tetap mati itu kantor pos. Jadi di dalam asymmetric war, di mana musuh menggunakan kekuatan hard power militer yang menggunakan senjata, dilawan tidak perlu dijawab dengan senjata secara frontal, namun bisa melawan dengan bentuk lain, yaitu perang diplomasi atau perang pengaruh politik ditambah dengan perang ekonomi misalnya. Kembali ke Papua. Saat ini ada OPM atau ULMWP, sebuah organisasi yang ingin Papua lepas dari Indonesia. ULMWP tidak perang senjata tapi membangun diplomasi ke Eropa dan Afrika, juga ke kawasan Melanesia. Baiklah, kita rinci sedikit tentang ras Melanesia. Ada 5 provinsi saudara kita di Indonesia yang rasnya Melanesia, seperti NTB, NTT, Flores, Maluku, Papua, di mana ras Melanesia tadi sama dengan penduduk di wilayah Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Solomon, dan lain sebagainya. ULMWP, United Liberation Movement of West Papua, ini mepet secara kultural, ras, dan diplomasi ke negara-negara Melanesia di Pasifik Selatan. Secara pribadi, Bosman ini cukup tahu wilayah tersebut semua karena lama beredar di sana atas nama informasi pertahanan. Saat ini yang menjadi pejuangnya adalah Dubes Indonesia untuk New Zealand. Berat tugas dia. Berat memang melawan perang asimetrik di Papua itu. Perlu keseriusan pemerintah pusat. Kita melihat kelemahan bernegara di masa lalu yang harus jadi pelajaran dan jangan sampai berulang lagi kemudian. Misalnya dalam kasus Sipadan Ligitan yang diambil Malaysia. Malaysia itu mengambilnya tidak pakai senjata. Malaysia pakai kerja 20 tahunan lebih dalam silent dan shadow. Malaysia melobi Mahkamah Internasional. Malaysia melobi PBB. Kemudian meletakkan tradisional fisherman Malaysia terus beredar di sana sehingga currency ringgit, siaran radio Malaysia hingga penduduk tempatan hanya kenal Malaysia. Ketika waktunya tepat, Malaysia klaim Sipadan Ligitan. Puer, hilang wilayah itu dari peta nasional Indonesia. Indonesia kalah diplomasi, Indonesia kalah bukti. Itulah perang asimetrik. Itulah juga strategi Tiongkok dalam perang dengan Kuat di Pasifik. Kita kembali mendiskusikan strategi Tiongkok melawan Kuat di Pasifik. Sahabat semua, kita tahu negara Pasifik itu bukan negara berkembang yang bodoh. Mereka cukup pintar memahami langkah Tiongkok. Tiongkok menjanjikan banyak hal dalam perjanjian dengan negara Pasifik tersebut, seperti menyediakan dana $3 billion untuk membangun infrastruktur, kemudian strategi penanganan dampak perubahan cuaca yang bisa menenggelamkan banyak pulau Pasifik, mengirim 200 tenaga medik dan
5 juta vaksin untuk menangani virus Wuhan, 2.500 guru dan dosen, dan 1.000 tentara untuk keamanan. Dan dalam deal kali ini juga ada kalimat, Tiongkok boleh membangun pangkalan militer, maritim base, serta meletakkan personil militer di kawasan Pasifik tersebut. Wang Yi yang berada di Kepulauan Pasifik selama beberapa hari mengadakan kunjungan ke 7 negara Pasifik dan 3 virtual meeting dengan 3 negara lainnya. Pusat pergerakan ini semua ada di Solomon Island dan berakhir di Fiji, di mana Wang Yi memberikan pernyataan persnya akan rencana kerja dengan 10 negara Pasifik dengan Tiongkok di Fiji tersebut. Kegiatan Tiongkok di Pasifik ini menampar keras Perdana Menteri Australia yang baru, Anthony Albanese, karena semua ini terjadi di halaman belakang Australia, sehingga membuat kuat jaga-jaga dan Canberra buru-buru juga mengirim Menteri Luar Negeri Australia ke Fiji di saat yang sama. Agaknya memang langkah Tiongkok ini bikin panik kuat dan pastinya bikin panik Australia yang kehilangan pengaruhnya di negara-negara Pasifik tersebut. Ada yang menarik di antara negara yang sedang digarap Tiongkok. Di negara Pasifik tersebut ada satu negara kecil yang melawan dan tidak mengizinkan wilayahnya untuk di-fishing, diambil ikannya oleh Tiongkok dan tidak mau join kesepakatan dengan Tiongkok. Dialah Mikronesia. Mikronesia negara kecil yang penduduknya hanya 150.000 jiwa, di mana Presiden Mikronesia, David Panuelo, menuliskan surat peringatan atas langkah soft power Tiongkok ke 21 negara Pasifik sebagai langkah penaklukan dan berpotensi penghilangan kedaulatan atas negara Pasifik atas kekayaan alamnya sendiri. Tiongkok dianggap sedang cari akses untuk kendalikan regional Pasifik. David Panuelo meminta 21 negara Pasifik menolak kerjasama dengan Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok menyangkal adanya surat peringatan dan email dari pemimpin Mikronesia tersebut kepada semua negara Pasifik, termasuk 10 negara yang akan menjalankan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Demikian Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, berkali-kali menyangkal adanya surat Panuelo tersebut, karena Tiongkok percaya kerjasama ini akan menguntungkan semua negara Pasifik. Tetapi kita percaya, negara Pasifik itu juga tahu apa yang terbaik untuk negaranya masing-masing, apa yang jadi nation interest negara tersebut untuk berkembang maju tanpa terjebak pinjaman Tiongkok. Bisa kok membangun negara masing-masing tanpa hutang. Mudah-mudahan hasil akhirnya Wang Yi, sang Menteri Luar Negeri Tiongkok, membawa tangan kosong ketika balik ke kampung mereka ke Tiongkok. Wahai negara Pasifik, tunggu Indonesia ya. Pasti kerjasama dengan Indonesia akan lebih menguntungkan dua belah pihak. Semua pihak dapat manfaat lebih dengan adil. Indonesia sudah punya rencana besar tersebut kan ya?